醍醐灌顶，陈宗主，玩大了吧？清楚。你对我隐藏的最高权限。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 5 dan 6 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chening berhasil menciptakan sebuah minuman alkohol yang sangat bagus. Tiba-tiba saja Bang MC kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Li Buhei dan juga Xuan Lao. Kedatangan mereka berdua juga membuat sistem langsung memberikan sebuah misi darurat kepada Bang MC kita. Episode kali ini pun dimulai dengan informasi yang diberikan oleh Jiangsu di mana Li Buhei merupakan seorang pendekar pedang yang mempunyai 10 juta kekuatan tempur. Xuan Lao terlihat menjelaskan kepada Chening kalau tujuan mereka datang ke tempat ini untuk memenuhi pertarungan 100 tahun dengan ketua sekte Sunlong. Dia juga bertanya di manakah keberadaan ketua sekte pada saat ini. Chening pun menjelaskan kalau Lao Chen sebagai ketua sekte terdahulu sudah tiada dan sekarang dia merupakan orang yang menjadi ketua sekte Sunlong. Sontak hal ini pun membuat Xuan Lao langsung melemparkan 3 pil naga emas kepada Chening karena dia ingin menukar 3 pil tersebut dengan minuman alkohol yang dibuat oleh Bang MC kita. Akan tetapi Chening tidak tertarik dengan 3 pil naga emas dan lebih memilih memberikannya kepada Ling Er. Bang MC kita juga langsung memberikan ceramah dan sedikit nasihat kepada Li Buhei yang merupakan seorang pendekar pedang. Sontak hal ini membuat Jiangsu kaget karena ternyata Chening bisa memahami tentang keterampilan pedang. Berbekal buku novel yang pernah dia baca, Chening kemudian memberikan kata-kata puitis yang membuat Li Buhei mendapatkan pencerahan. Fluktuasi pencerahan dari Li Buhei juga terlihat oleh Xiaomei dari kejauhan. Karena Li Buhei sudah tercerahkan, maka dia meminta sebuah nasihat cara menggunakan pedang yang baik kepada Chening. Momen ini pun membuat Bang MC mau tidak mau harus menggunakan kartu kekuatan yang disediakan oleh sistem. Meskipun serangan pedang dari Li Buhei begitu dahsyat, tapi pada kenyataannya dia tidak mampu menembus pertahanan yang dimiliki oleh King Chening. Li Buhei menyadari kalau saat ini dia belum sempurna dalam memahami keterampilan pedang. Dia berharap di lain waktu bisa kembali ke tempat ini ketika keterampilan pedangnya sudah sempurna dan minum anggur bersama dengan King Chening. Setelah Li Buhei dan Xuan Lao pergi, Chening merasa heran kenapa misi darurat yang diberikan oleh sistem belum juga selesai. Di saat yang sama Lin Xiaotian dan Xiaomei baru datang serta langsung meminta maaf karena mereka telat untuk memberikan perlindungan kepada ketua sekte. Alih-alih marah kepada mereka berdua, Chening malah ngingetin kalau malam ini dia akan pergi ke tempat Xiaomei untuk makan malam. Sontak hal ini pun membuat Xiaomei dan Lin Xiaotian kaget karena reaksi dari King Chening benar-benar di luar nurul. Singkat cerita, Xiaomei sudah mempersiapkan hidangan untuk makan malam bersama dengan Chening. Tak lama kemudian Chening juga sudah datang dan langsung meminta agar anak buah dari Xiaomei yang bersembunyi segera keluar dari dalam ruangan. Tanpa berlama-lama, Chening juga meminta agar Xiaomei meminum anggur yang sudah dia bawa. Botol anggur yang diberi oleh Chening membuat Xiaomei berasumsi kalau sebotol anggur di tangannya berisikan sebuah racun. Akan tetapi Xiaomei tidak takut sama sekali karena racun jenis apapun tidak akan bisa melukai tubuh fisik iblisnya.
这屋子里的人护您的安危才。喝了它。我的魔族魅体。 Ketika Xiaomei membuka botol anggur, dia kaget karena ternyata anggurnya begitu harum. Tanpa ragu, Xiaomei pun langsung mengaktifkan kekebalan tubuhnya hingga ke tingkat ketiga untuk meminum anggur pemberian Bang MC. Momen ini tentu saja membuat Chen Ning terheran-heran karena anggur yang dia berikan hanyalah anggur biasa. Tapi kenapa Xiaomei begitu heboh sampai mengaktifkan kekebalan tubuh? Setelah Xiaomei meminum anggur pemberian Chen Ning, dia pun tampak langsung mabuk. Kejadian ini tentu saja membuat Chen Ning heran kenapa anggur yang dia berikan bisa membuat Xiaomei mabuk begitu cepat. Jiangsu pun kemudian berbicara kalau Xiaomei sudah menggunakan seluruh energinya hingga ke tahap ekstrim, jadi menyebabkan alkohol di dalam anggur terserap dengan begitu cepat. Jadi hal tersebutlah yang membuat Xiaomei langsung mabuk. Setelah Xiaomei mabuk, pada akhirnya misi yang diberikan oleh sistem kepada Chen Ning akhirnya terselesaikan. Bang MC juga langsung mendapatkan 3 keterampilan baru sebagai hadiah dari misi ini. Karena tidak ingin berlama-lama di tempat Xiaomei, Chen Ning pun langsung bergegas untuk pulang. Akan tetapi dia gagal untuk keluar karena pintu depan sudah dipasai arai perlindung oleh Xiaomei. Bang MC kita pun kemudian nyamperin Xiaomei lagi untuk memintanya membukakan pintu. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi di mana Xiaomei malah meminta Chen Ning untuk tetap tinggal di kediamannya malam ini. Sementara itu dari arah kejauhan, Lin Xiaotian sedang memantau apa yang sedang dilakukan oleh Chen Ning dan Xiaomei menggunakan teropong panjang. Meskipun sudah memanjangkan teropong yang dia miliki, Lin Xiaotian tetap tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Chen Ning. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Xiaomei sudah terbangun dan menyadari kalau dia berhasil menerobos 3 ranah dalam satu malam. Dia pun mulai berpikir kalau minuman yang diberikan oleh Chen Ning adalah obat yang membuatnya berhasil menaikkan ranah. Karena kebaikan yang sudah diperbuat oleh Chen Ning, maka Xiaomei mencoba untuk berterima kasih dengan merayu Bang MC kita. Bahkan ketika Chen Ning hendak pulang, Xiaomei langsung berdiri di depan pintu untuk meminta Chen Ning tetap berada di kediamannya. Poin kasih sayang yang ditunjukkan oleh Xiaomei juga meningkat pesat seiring dengan perilaku Xiaomei sekarang. Meskipun situasi ini membuat Chen Ning bingung, dia tetap berusaha untuk pergi dari kediaman Xiaomei dengan memberikan alasan kalau dia ingin pulang karena haus. Beberapa saat kemudian, dari arah hutan, seorang pencuri yang sebelumnya dirasuki oleh sistem sudah menemukan target untuk dia bunuh. Yap, benar sekali, target yang diincar oleh sistem adalah King Chen Ning dan juga Jiangsu. Dalam beberapa gerakan, Chen Ning memang berhasil memukul si pencuri tersebut, akan tetapi karena sudah dirasuki oleh sistem, si pencuri tampak mampu bangkit kembali untuk kembali melakukan serangan. Dari arah lain terlihat ada penatua ke-9 yaitu Huang Guo yang sedang mengawasi pergerakan Bang MC kita. Ketika si pencuri melakukan serangan, tiba-tiba saja dia menyerang Jiangsu yang tepat berada di belakang dari Chen Ning. Sontak hal ini pun membuat Chen Ning dan Jiangsu kaget karena ternyata si pencuri bisa melihat Jiangsu yang notabene adalah seorang sistem AI. Cukup beruntung Jiangsu bisa menghindari serangan tersebut dan membuat tubuh si pencuri tertancap ke dalam tanah. Sementara itu, Xiaomei mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau Chen Ning mendapatkan sebuah serangan di tengah hutan. Tanpa ragu, Xiaomei dengan cepat langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Baru juga sampai, Xiaomei langsung bertemu dengan Lin Xiaotian yang sedari tadi sedang mengawasi pergerakan dari King Chen Ning. Sementara itu di saat yang sama, sistem yang merasuki tubuh dari si pencuri langsung keluar karena target yang mereka cari sudah terkonfirmasi. Sontak hal ini membuat Chen Ning dan Jiangsu kaget karena ada sistem lain yang berada di dunia ini selain Jiangsu. Ketika sistem jahat melakukan serangan kepada Chen Ning, di saat itu pula Lin Xiaotian dan Xiaomei merasa aneh karena mereka tidak bisa melihat kehadiran dari sistem AI.
Di saat yang sama, Chen Ning mulai berhadapan dengan ratusan robot yang masuk ke dalam lautan kesadarannya. Bang MC pada awalnya mengira robot-robot ini digerakkan oleh Skynet untuk membunuhnya. Akan tetapi pendapat berbeda dikatakan oleh Jiangsu, di mana menurutnya robot-robot ini merupakan virus yang ingin menciptakan ketakutan terburuk di dalam ingatan dari King Chen Ning. 怎么都不动了？你复制完毕。 Untuk mengalahkan virus-virus tersebut, Jiangsu langsung mengaktifkan mode zirah tempur. Akan tetapi mode zirah tempur tersebut sama sekali tidak bisa membunuh robot virus yang jumlahnya terlalu banyak. Pada akhirnya Chen Ning juga ikut berubah mode untuk membantu Jiangsu mengalahkan ribuan virus yang menyerang. Jiangsu juga tampak mengaktifkan mode 063 untuk membuat klon tubuh guna bisa lebih banyak membunuh virus-virus yang terus bermunculan. 试图掌控这里。这病毒不够劲儿。启063模式。 Penggunaan mode 063 dari Jiangsu membuat Chen Ning sadar banyak sekali rahasia yang disembunyikan oleh Jiangsu selama ini. Bang MC kemudian masuk ke dalam otoritas sistem tertinggi guna mengetahui semua yang disembunyikan oleh Jiangsu kepadanya. Setelah Chen Ning berhasil masuk ke dalam otoritas tertinggi, pada akhirnya semua virus yang menyerang berhasil dihilangkan. Akan tetapi Jiangsu langsung mendapatkan peringatan dari sistem kalau otoritas yang dia miliki semuanya dilimpahkan kepada Chen Ning. Meskipun Jiangsu meminta Chen Ning untuk tidak membuka kartu otoritasnya, tapi Chen Ning tetap akan menghancurkan kartu otoritas tersebut karena diketahui selama ini Chen Ning tidak pernah percaya kepada sistem apapun termasuk Jiangsu. 你对我隐藏的最高权限。 Tapi betapa kagetnya Chen Ning ketika mengetahui otoritas yang disembunyikan oleh Jiangsu hanyalah sebuah custom skin. Meskipun begitu, Chen Ning tetap menikmati otoritas yang dia dapatkan tersebut dengan merubah-ubah skin yang dimiliki oleh Jiangsu selama ini. 住手！我一定要你付出代价！ Sementara itu, Lin Xiaotian dan Xiaomei merasa heran karena sedari tadi Chen Ning sudah lebih dari 200 kali melakukan tamparan kepada musuh yang ada di hadapannya. Di saat yang sama, Huang Guo juga tampak menutup telinga karena tidak tega mendengar suara tamparan yang dibuat oleh King Chen Ning. Keberhasilan Chen Ning mendapatkan otoritas custom skin dari Jiangsu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.